Pemirsa MZT dimanapun Anda berada, mudah-mudahan antum semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat, melanjutkan kegiatan ngaji kita tetap dalam permasalahan hukum-hukum yang berkaitan dengan pernikahan, masih menerangkan tentang sebab apa saja yang membolehkan seorang suami untuk menfasakh istrinya ketika terdapat aib-aib atau ditemukan aib-aib yang ada pada diri si istri. Untuk sebab yang pertama, kedua, dan ketiga telah kita bahas pada video sebelumnya, yaitu ketika istri itu terkena penyakit gila atau gangguan jiwa. Kemudian yang ketiga, ketika si istri itu terkena penyakit lepra. Dan kemudian yang ketiga adalah ketika si istri terkena penyakit belak. Maka pada kesempatan kali ini kita masuk pada jenis aib yang keempat, yaitu ketika si istri terkena penyakit rotak. Apa itu penyakit rotak? Diterangkan di dalam kitab Fathul Qorib, "Rabi' biwujudir rotaqi wa huwa insidadu mahallil jima'i bilahmin." Ketika istri dia memiliki kelainan dalam kelaminnya, dalam farjinya, yaitu kelamin ini tertutup, artinya tempat lubang yang di situ merupakan tempatnya jima itu tertutup dengan daging, sehingga sulit bagi si suami untuk bisa melakukan jima. Nah, ini merupakan suatu aib, merupakan suatu penyakit yang membolehkan seorang suami menfasakh istrinya. Artinya tidak melanjutkan hubungan rumah tangganya ketika si istri tumbuh daging di tempat kemaluan yang di situ biasa digunakan untuk berjima. Memang pembahasan ini seakan-akan sangat vulgar sekali, karena ini membahas tentang hukum, dan hukum itu harus dijabarkan, diterangkan dengan jelas, dengan bahasa-bahasa yang tidak menimbulkan double makna atau makna-makna yang mustarok. Maka perlu disampaikan dengan bahasa yang mungkin menurut sebagian pemirsa ini dianggap terlalu vulgar. Namun karena ini hukum, maka itu wajib diterangkan sebagaimana apa adanya. Ini merupakan penyebab keempat yang membolehkan seorang suami menfasakh istrinya ketika dalam farji atau kemaluan si istri itu tumbuh daging sehingga tidak bisa melangsungkan jima. Berikutnya kemudian sebab yang kelima atau yang terakhir dari sebab-sebab yang disebutkan dalam kitab Fathul Qorib untuk bolehnya faskhun nikah, yaitu wal khamisu biwujudil qaron. Yang kelima, ketika si istri ini terkena kelainan kelamin juga, namun kelainan kelamin di farji ini berupa rotak, berupa koron. Apa itu yang namanya koron? Koron itu adalah wahwa insidadu mahallil jima'i bi'admin. Lubang kemaluan yang ada pada istri, yang biasanya lubang ini bisa digunakan untuk jima, itu tertutup dengan tulang. Maksudnya tulang itu jangan dibayangkan tulang seperti tulang-tulang keras seperti yang ada di tangan, di jari, bukan. Tapi tulangnya ini tulang lunak, misalkan seperti tulangnya telinga. Ini kan tulang-tulang jenis-jenis tulang lunak atau yang ada di ujungnya hidung. Nah, tulang lunak seperti ini kemudian tumbuh di lubangnya farji, yang kemudian lubang farji tertutup dengan tulang ini, tulang lunak ini. Kalau misalkan itu hanya sebatas selaput darah, itu masih bisa ditembus oleh kemaluan si laki-laki. Tapi kalau sudah tertutupnya itu bukan selaput darah, tertutupnya ini dengan tulang-tulang yang lunak, maka itu tidak bisa ditembus oleh kemaluan si laki-laki. Itu perlu penanganan medis dengan bentuk operasi. Nah, ini merupakan sebab atau aib-aib yang membolehkan seorang suami untuk menfasakh istrinya. Walaupun sebenarnya boleh-boleh saja bagi suami untuk tidak langsung menfasakh istrinya, namun mengupayakan pengobatan-pengobatan terlebih dahulu, dibawa kepada orang-orang yang memang ahli untuk menangani hal-hal seperti ini, supaya bisa ditangani dan sembuh dan tetap melangsungkan hubungan rumah tangga. Namun secara hukum, secara tekstual hukum, ini boleh-boleh saja menjadi penyebab untuk terjadinya faskhun nikah. Nah, ini merupakan 5 aib yang membolehkan seorang suami untuk memfasakh istrinya. Adapun selain aib-aib yang ini, sebagaimana disebutkan juga keterangannya di dalam kitab Fathul Qorib, seperti contohnya penyakit bukhul atau juga seperti penyakit simnan, itu tidak bisa menyebabkan bolehnya faskhun nikah. Apa itu? Penyakit bukhul itu adalah raihatul fam
al-kariha. Ketika misalkan seorang istri ini punya penyakit yang selalu memunculkan bau tidak sedap dari mulutnya. Mulutnya istri ini walaupun sudah menggunakan gosok gigi atau mungkin cairan-cairan apa misalkan, itu tidak bisa menghilangkan bau tak sedap dari mulut. Nah, bau tak sedap dari mulutnya istri ini, ya, atau bahasa kitabnya itu disebut dengan bukhur, itu tidak bisa menjadi penyebab bolehnya fashun nikah. Artinya itu tetap harus melangsungkan ikatan pernikahan. Seandainya memang harus pisah, harus membuyarkan rumah tangga, maka bukan dengan jalur fashun nikah, harus dengan jalur yang lain, yaitu adalah dengan jalur perceraian. Nah, ada kalanya memang perempuan itu punya penyakit yang seperti ini. Begitu juga penyakit berikutnya yang tidak bisa menjadi penyebab fashun nikah adalah penyakit sinan. Penyakit sinan itu adalah bau tak sedap dari tubuh. Misalkan si perempuan ini selalu punya bau tak sedap dari tubuhnya, walaupun sudah menggunakan tawas, menggunakan obat pengharum tubuh atau apa saja, tetap saja keringatnya ini selalu berbau tidak sedap, walaupun sudah diobati tetap seperti itu. Atau kalau orang-orang tradisional itu biasanya dengan mengkonsumsi jamu herbal, itu kan ada beberapa jenis jamu yang bisa dipakai untuk menghilangkan bau tak sedap. Si istri sudah menggunakan ini, sudah mengkonsumsi ini, namun terus saja tetap bau tak sedap dari tubuhnya, dari keringatnya ini masih ada. Nah, menurut aturan fikih, menurut aturan-aturan yang ada di dalam syariat madhab Imam Syafi'i, penyakit seperti ini, bau tak sedap dari tubuh, bau tak sedap dari mulut, ini tidak bisa menjadi penyebab bolehnya fashun nikah. Seandainya memang harus pisah, seandainya memang harus membuyarkan rumah tangga, maka bukan dengan jalur fashun nikah, tapi menggunakan jalur yang lainnya. Bisa menggunakan jalur perceraian. Dan nanti seandainya memang harus terjadi perceraian, maka perceraian itu paling tidak nanti sebabnya karena memang penyakit seperti demikian, hukumnya hanya sebatas makruh. Artinya makruh untuk melakukan perceraian, tidak sampai menjadi mubah atau tidak juga sampai menjadi sunnah untuk bercerai. Tapi perceraiannya menjadi hukum makruh. Karena memang alasan-alasan seperti ini sebenarnya masih bisa ditanggulangi dan mereka berdua antara suami istri masih bisa bertahan untuk melanjutkan hubungan rumah tangga. Kiranya ini pada kesempatan kali ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan jangan lupa jika seandainya ada keterangan-keterangan yang kurang jelas atau mungkin saya menerangkannya terlalu cepat atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, bisa disampaikan pada kolom komentar atau bisa juga disampaikan langsung kepada nomor admin yang tertera di bawah ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari senantiasa sejalan dengan syariatnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sehingga kita semuanya menjadi hamba-hamba yang senantiasa diridhoi dan bisa membanggakan hati baginda Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin.